Halo, selamat datang di channel kami, mahasiswa Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu gender dan kemiskinan. Namun sebelum itu, perkenalkan, namaku Az-Zahra Labibatu Salma dan temanku Nadine Rosalia Putri. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Simak baik-baik ya. Guys, kesetaraan gender itu apa sih? Jadi, kesetaraan gender merupakan kondisi di mana hak, tanggung jawab, dan kesempatan individu tidak bergantung pada jenis kelamin mereka. Jadi, setiap individu baik perempuan ataupun laki-laki memiliki kesempatan, hak, dan perlakuan yang sama baik dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi yang dimaksud dengan kesetaraan gender ini bukan hanya soal perbedaan laki-laki atau perempuan, tetapi juga meliputi banyak aspek loh teman-teman. Yang pertama, kesetaraan hak. Semua orang memiliki akses yang sama seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan tanpa dibedakan oleh jenis kelamin. Kemudian, mendukung pembangunan. Kesetaraan gender itu penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saat perempuan dan laki-laki mendapat peluang yang sama, maka ekonomi bisa maju, keamanan meningkat, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selanjutnya bukan berarti sama. Meskipun ada perbedaan biologis dan peran sosial antara perempuan dan laki-laki, kepentingan, kebutuhan, dan prioritas mereka harus dipertimbangkan secara adil dan setara dalam setiap pengambilan keputusan dan pembagian sumber daya. Kalian juga tahu tidak kalau perbedaan gender bisa menciptakan sebuah ketimpangan loh? Iya, benar sekali. Kalau kita masih memelihara budaya perbedaan gender di banyak bidang, itu bisa menimbulkan ketimpangan antara peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Kemudian, teman-teman perlu ketahui juga, kalau ketimpangan yang terjadi itu bisa mencakup dalam aspek perolehan pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, hingga partisipasi publik yang dapat memperburuk kondisi perempuan miskin. Oleh karena itu, gender dipandang sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan yang cenderung merugikan dan memiskinkan kaum perempuan. Selain itu, istilah feminisasi kemiskinan sendiri yang muncul merupakan tingginya proporsi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, janda atau pekerja informal yang hidup dalam kondisi miskin atau rentan secara ekonomi dan sosial. Kok bisa? Dalam banyak kasus, perempuan lebih mungkin hidup dalam kemiskinan karena adanya undang-undang yang diskriminatif, beban perawatan yang tidak dibayar, akses terbatas pada pekerjaan layak, dan kurangnya kepemilikan properti. Lalu, gender dan kemiskinan itu saling berhubungan kah? Kenapa kok gender termasuk ke dalam kemiskinan? Jadi, seringkali kemiskinan lebih berdampak pada kaum perempuan. Artinya, hal itu tidak proporsional, sehingga menimbulkan sebuah fenomena feminisasi kemiskinan. Selain itu, norma gender masih membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, aset, dan sumber daya. Tapi yang lebih parahnya lagi, norma gender bisa memperburuk kesenjangan gaji dan menambah beban ganda, atau yang disebut pada aspek domestik dan pencari nafkah kaum perempuan. Sehingga hal itu membuat mereka lebih rentan jatuh miskin, atau sulit keluar dari kemiskinan dibandingkan kaum laki-laki. Itu termasuk kasus yang parah dong. Terus gimana itu bisa diperbaiki? Tenang saja, tentunya pasti bisa diperbaiki. Kita bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menerapkan program wajib belajar dan pemberantasan buta huruf untuk meningkatkan angka melek huruf perempuan. Kedua, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak serta memberikan edukasi kesehatan. Dan yang ketiga adalah dengan menargetkan peningkatan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan. Jadi, dengan melibatkan isu gender dalam pengentasan kemiskinan ke dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, bisa menjadi kunci utama untuk pengarusutamaan gender.
Oke, jadi gimana nih teman-teman terkait dengan pembahasan apa itu gender dan kemiskinan yang ada di video? Semoga penjelasan di dalamnya bermanfaat dan membantu teman-teman dalam memahami konsep gender dan kemiskinan. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.